Assalamualaikum Pak Dasyanto. Waalaikumsalam, Bu Laili. Bagaimana kabarnya Pak Dasyanto hari ini? Alhamdulillah, Bu. Selalu semangat, selalu bahagia. Harus itu, Bu. Alhamdulillah, semangatnya sampai menular ke saya ini. Harus, Bu. Iya. Pak Dasyanto, hari ini kita ada kegiatan untuk supervisi coaching ya? Iya, Ibu, betul. Iya. Pak Dasyanto, apa sudah siap? Insya Allah siap, Ibu. Harus selalu siap. Baik, Pak Dasyanto. Bagian mana yang menurut Pak Dasyanto perlu saya supervisi? Baik, Ibu. Yang di alur Tirta, untuk proses coaching itu yang biasanya saya sering nggak mendalam, belum maksimal itu di bagian identifikasi masalahnya, Ibu. Itu memang harus saya latih terus agar nanti jadi lebih maksimal. Itu ya. Jadi pada kompetensi di bagian Tirta yang I. Identifikasi saja. Sepertinya itu dulu, Bu, yang hari ini yang pengen saya kembangkan. Ya, jadi dari kegiatan kita nanti apa yang ingin Bapak capai? Kalau saya sih ingin memperbaiki ya, Bu, pertanyaan berbobot yang saya ajukan, terutama di bagian identifikasinya. Jadi akan mengarahkan menemukan solusi terbaik bagi si coaching-nya nanti, Bu. Kalau pertanyaannya bagus, terus identifikasi bagus, kan spesifik masalah yang terpecahkan nanti begitu. Dan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak? Iya. Ya, jadi saya akan berusaha untuk mengamati ya dan berusaha memberikan masukan terkait dengan kegiatan coaching hari ini Pak Dasyanto kepada Bu Karla ya Pak? Iya, Bu Karla, Ibu. Iya. Baik, Pak Dasyanto, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Leli. Selamat pagi, Bu Karla. Selamat pagi, Pak Dasyanto. Senang sekali, Pak. Bapak bisa meluangkan waktu bagi saya. Bagaimana, Ibu, kabarnya? Sehat-sehat aja, Ibu? Sehat. Bapak gimana, Pak? Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Terus hari ini bisa ketemu dengan Ibu, walaupun secara virtual, begitu ya, Bu, ya? Ya, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, kemarin kan Panjenengan sempat mengirimkan pesan ke saya, ya? Katanya ingin berdiskusi dengan saya. Kira-kira apa sih, Bu, yang ingin Panjenengan diskusikan hari ini? Betul, Pak. Ini kebetulan mendadak sekali. Guru saya hari ini kok mohon pamit, karena rupanya suaminya dimutasi ke daerah lain. Karena guru saya ini cuma sedikit, Pak. Jadi saya kan harus merekrut guru yang baru. Iya. Nah, guru yang baru ini saya rekrut dari kami di sekolah tuh ada kayak guru bantu gitu ya Pak ya, orang-orang atau mahasiswa yang ada waktu luang bisa datang ke sekolah menolong. Nah, guru itu saya rekrut. Nah, sekarang kekhawatiran saya adalah ini kan guru yang betul-betul baru. Bukan lulusan dari guru juga, dan dia tuh harus langsung menggantikan guru yang harus pergi minggu depan. Jadi ini satu hal yang saya pikir apa yang harus saya lakukan begitu untuk mempersiapkan guru ini, begitu Pak. Baik, siap, Bu. Berarti guru yang baru lulus dari kampus gitu ya, Bu, ya? Yang Ibu maksud? Betul. Oke, betul. Baik. Terus kalau lihat dari itu, nanti targetnya apa, Bu? Yang ingin Ibu dapatkan setelah kita ketemu hari ini? Targetnya apa? Targetnya ya saya mendapatkan ide ya Pak ya, bagaimana caranya saya mengembangkan, mensupport guru ini sehingga tidak merugikan anak dan orang tua, karena mereka kan juga akan lebih memperhatikan ya, ini guru yang baru, apakah juga punya kompetensi atau standar yang sama dengan guru yang lama yang mungkin mereka sudah kenal lebih dulu, begitu Pak. Baik. Berarti intinya agar guru baru ini segera adaptasi, terus kompetensinya setidaknya setara dengan guru-guru yang sudah di sana lama gitu ya, Bu, yang Ibu harapkan? Betul Pak, setidaknya seperti itu. Baik Ibu, berarti nanti saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ke Panjenengan agar nanti bisa ketemu solusi terbaik untuk permasalahan ini.
Baik Pak, silakan Baik. Pak. Saat ini jumlah guru yang ada di sekolah Bu Karla ada berapa, Ibu? Guru saya ada 8, termasuk 8. saya. Oh iya. Kami kelasnya ada 6, jadi ada Mhm. satu kelas yang memang gurunya 2 karena muridnya tuh banyak dan Oh, ada 2 baik. rombongan belajar pagi siang begitu Pak. Baik, baik. Dari 8 guru itu, ini yang masih aktif ya Bu ya, tidak terhitung yang keluar tadi ya? Ya, 8 terhitung guru. Pak. Tapi kalau Oh keluar terhitung. 1 kita 7 ya. Berarti sekarang jumlahnya tinggal 7 gitu ya Bu ya? 7, Oke, betul. baik. Kalau dari 7 guru yang sudah atau yang masih ada saat ini Ibu, apakah masuknya di sekolah Ibu bersamaan dulu atau ada perbedaan waktu masuknya? Masuknya sih bersamaan ya Pak. Jadi semua pagi itu ya langsung mengajar begitu sama-sama. Iya. Maksudnya Ada satu bergabung dengan sekolahnya Bu? Bergabung dengan di sekolahnya Ibu? Mulai kerja di sekolah Ibu itu berdekatan nggak waktunya? Oh tidak Pak, jadi saya punya 3 guru senior dan saya punya 7 guru yang masih baru, mungkin baru setahun 2 tahun. Kalau yang senior tuh sudah 7 tahun, 8 tahun begitu. Ngajar di situnya ya Bu ya? Baik, baik, Ya, baik. Nah sejauh ini bagaimana menurut Ibu kualitas dari guru-guru yang sudah lama mengajar, misalnya sudah 7 tahun Ibu? kualitas dari guru-gurunya saya pikir ya sudah mateng ya Pak ya, artinya karena mereka sudah punya banyak pengalaman. Lalu seringkali kami itu ada mengadakan training, mereka juga sudah menjadi trainer juga. Jadi saya ini cukup senang dan cukup ringan gitu karena ada mereka dan juga ada guru-guru yang masih baru. Jadi kayak ada yang ngemong, secara Oke, langsung tuh baik. ada yang ngemong begitu. Berarti kalau kita amati standar antara guru yang sudah 7 tahun mengajar dengan yang 3 tahun itu nggak jauh beda gitu ya Bu ya posisinya? Mungkin ya ada perbedaan sedikit kalau di lapangan terhadap anak-anak mungkin sama, tapi dalam Iya. keprofesionalan mereka sebagai guru, guru-guru saya yang senior tuh sudah lebih bisa dipercaya bukan cuma mengajar di kelas, tapi bisa mengajar guru-guru lain di gugus Baik, begitu. baik. Kalau ada training undangan itu mereka saya ajak. Oke. Berarti yang ada pengaruh kuat itu yang guru-guru senior ya Bu ya? Betul, betul Oke, Pak. baik. Nah, terus saat ini kan Ibu sedang melakukan rekrutmen untuk guru baru. Ibu tadi nyampaikan gurunya itu masih benar-benar fresh graduate, baru lulus dari Ya, kampus. Betul ya Bu ya? betul, betul. Betul. Nah, menurut Ibu, bagi guru yang generasi kedua ya Bu ya, tadi kan ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun. Agar guru yang generasi kedua ini mencapai tingkat profesionalitas yang tinggi, itu butuh berapa tahun sepanjang pengamatannya Ibu? Apakah di tahun pertama mereka sudah mulai berkembang Ibu? Biasanya di tahun pertama tuh ya masih belajar, tapi pasti ada perkembangan gitu. Cuman memang masih meraba-raba begitu ya. Banyak hal tuh mereka masih mencontoh cara guru-guru atau rencana pengajaran guru-guru sebelumnya. Oh iya. Biasanya di tahun kedua atau tahun ketiga itu baru guru-guru tersebut keluar kreativitasnya, keluar ide yang baru, lebih percaya diri ketika menghadapi orang tua. Oke, Begitu, oke, Pak. oke. Karena kan ini anak-anak kecil ya Pak ya, jadi kadang-kadang mereka tuh takut, saya ini masih muda, tapi ngomongnya sama orang-orang tua gitu yang Iya, iya. seringkali menjadi kendala. Berarti untuk berkembang bagus itu butuh sekitar 2 sampai 3 tahun ya Bu bagi guru baru gitu Betul, ya. Baik, baik. betul. Nah, sekarang untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah kan harus ada rekrutmen Ibu ya. Apakah ada syarat-syarat khusus yang Ibu ajukan agar yang tadinya guru lama kan butuh 2 tahun ya Bu, mungkin Ibu punya target lain, mungkin dalam waktu tahun sudah bisa lah dengan guru-guru yang lainnya. Apakah ada kriteria khusus Ibu? Kriteria untuk dia bisa sebetulnya karena guru yang baru lulus ini saya ambil karena mereka sudah punya pengalaman sebetulnya ikut kami di sekolah. Kayak Oh, part-timer gitu, Pak. Jadi iya, mereka iya, sudah iya. melakukan pengamatan-pengamatan. Dan Mhm, karena mhm. saya juga berani mengambil mereka tuh karena saya juga sudah lebih kenal dengan mereka karena mereka juga Oh, sudah bantu di sekolah.
Cuman kan membantu anak dengan mengajar itu kan hal yang Beda. berbeda ya Pak ya. Iya, betul. Ada kecakapan-kecakapan yang juga berbeda. Jadi saya rasa memang harus mendampingi secara langsung itu juga mungkin akan saya lakukan terhadap guru-guru yang baru ini. Jadi kalau teman-teman yang lain itu supervisinya 1 minggu 1 kali ketemu dengan saya, mungkin untuk guru yang baru bolehlah 3 kali atau setiap hari juga nggak apa-apa. Sebetulnya saya siap. Ibu harus dampingi terus. Baik, berarti kalau gini kan, maksudnya calon guru baru itu sudah ngerti lingkungannya ya Bu ya, sudah paham alur kerjanya, tuntutannya di sekolahnya panjenengan. Betul, betul, Heeh. betul. Oke, baik. Terus kalau bagi guru-guru baru Ibu, apakah ada program-program yang panjenengan lakukan agar kompetensinya itu segera meningkat itu, Ibu? Nah itu, kalau yang dulu kami selalu ada waktu guru baru masuk, lalu dia training dulu, ikut dulu di kelas setengah tahun, sambil diajari, dipetani pelan-pelan. Lah kalau yang Iya. sekarang ini kan mendadak, Pak. Minggu depan gurunya mau pergi, guru ini harus langsung menggantikan. Itu yang membuat tensi saya agak tinggi nih, Pak. Berarti Pusing saya, Pak. perencanaannya berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya begitu ya Bu ya, karena kebutuhannya mendesak. Oke. Betul. Apakah Ibu mungkin punya pengalaman dari sekolah lain yang pernah ada masalah seperti ini, Bu? Sekolah lain? Dari sekolah lain itu mungkin kalau di sekolah lain itu juga banyak karena mereka ada guru PPL gitu ya Pak ya. Oh, iya. Guru PPL datang ketika nggak ada guru PPL-nya langsung suruh mengajar karena ada background menjadi guru. Tapi kalau benar-benar kayak saya, anak ini sarjana bukan sastra, sarjana ekonomi, terus dia akan jadi guru di TK, ini yang agak mungkin meragukan ya. Pengalamannya tuh ya hanya pengamatan selama 6 bulan dia mengikuti kelas. Basic pendidikannya memang bukan untuk pendidikan anak usia dini ya Bu, ya basic calon gurunya. Baik. Mungkin saya rasa mungkin saya salah ya Pak ya, atau bagaimana ya menurut Bapak ini? Oh tidak Bu, ini nanti kita bisa optimalkan lah Bu. Kan yang penting orangnya nanti kan paham dengan dunia anak, sarjana apapun kayaknya juga bisa ngajar gitu. Ya, amin. Baik Ibu, kan Ibu tadi sudah menyampaikan sudah pernah ngamati dan sebagainya. Menurut Ibu selama pengamatan gimana kinerjanya si calon guru ini Bu? Nah itu istilahnya guru ini sudah mencuri hati saya ya, karena kepeduliannya terhadap anak-anak, terus kepekaannya terhadap kebutuhan anak-anak, itu dia langsung ya, dan dengan pembawaan yang tenang juga menghadapi anak-anak yang mungkin bertingkah atau nakal. Itu buat saya modal utama untuk menjadi guru di TK. Lalu saya sebetulnya untuk segi akademis kan tidak berat ya untuk yang di TK, tapi tinggal mengajari jam terbangnya dia untuk menyampaikan materi ini yang memang masih perlu sekali saya ambil waktu untuk dia berlatih dan pendampingan mungkin Pak yang paling bisa saya lakukan. Misalnya nanti ya saya menggantikan 1 hari mungkin 3 pelajaran, saya 1 pelajaran atau 2 pelajaran, dia 1 pelajaran gitu sampai saya lihat kesiapannya. Mungkin seperti itu ya Pak. Baik. Semacam ada sedikit mentoring dari Ibu gitu ya Bu ya. Ya, betul. Oke, baik. Langsung terjun bebas. Langsung luar biasa. Kalau sudah sehati, sudah klop, sepertinya kalau guru ini tetap panjenengan terima Ibu ya. Terus kayaknya tidak sulit untuk membentuk, kemudian tidak sulit juga deh menjadikan dia setara dengan guru-guru yang lain. Nah, tadi Ibu kan sudah menyampaikan rencananya, salah satunya adalah masuk bersama dengan Ibu. Kalau ada 3 jam pelajaran, mungkin Ibu 1, yang 2 adalah guru baru gitu ya Bu. Itu adalah alternatif untuk meningkatkan kompetensi si guru baru. Apakah ada rencana lain Ibu agar kompetensi guru baru ini memang segera naik dan segera bagus gitu Bu? Betul, jadi saya sendiri juga terbatas di sekolah karena ada banyak kegiatan juga. Jadi mungkin saya merencanakan untuk setiap hari itu guru ini didampingi dengan guru saya yang 3 yang senior tadi. Nah, mungkin gantian ya minggu ini dia akan mengerjakan rencana pembelajaran misalnya, dia akan
duduk berdampingan, kalau dia ada pertanyaan, kapanpun itu bisa langsung ditolong, dijawab oleh guru-guru saya yang senior. Itu sih Baik, menjadi baik, baik. ide ya yang Ide. keluar. Berarti ada dua ya Bu ya. Kalau pas misalkan Ibu berhalangan nggak bisa menemani di kelas, jadi bisa mengajak guru-guru senior yang lain untuk menjadi mentoring juga gitu ya Bu ya. Bukan. Jadi untuk peralihan ini Pak, jadi saya yang akan menggantikan menjadi guru bersama berdua. Oh gitu ya, Jadi, ya. betul. Tapi untuk persiapan setelah anak-anak pulang sekolah kan ada persiapan banyak Iya. hal yang harus disiapkan itu Oh, guru senior yang akan mendampingi sehingga saya bisa mendampingi. mengerjakan pekerjaan saya. Siap. Mendampingi perencanaan guru yang baru ya Bu ya. Maksudnya berarti begitu ya. Betul, Oke, baik. Luar betul. biasa. Jadi Dalam tadi saya mengembangkan salah tangkap. ide kan lebih enak ya kalau guru Iya. sama guru. Kalau guru Iya, sama betul. kepala sekolah dia nanti dredeg sama saya. Ada sungkan dan sebagainya gitu. Baik, dari dua langkah itu Ibu, kan Ibu melibatkan guru senior, terus Ibu sendiri juga terlibat dalam pembinaan calon guru baru itu. Prioritas yang akan segera Ibu lakukan kira-kira yang mana Ibu? Saya pikir ya harus saya jalankan langsung bersama-sama ya Pak ya. Jadi Dua-duanya gitu tidak Bu ya. tidak saya gendong sendiri guru ini, tapi ya yuk kita gendong sama-sama, kita support sehingga guru baru ini juga merasa diterima. Oh, gitu, Diterima ya. di sekolah kami, mendapat dukungan moral dari teman-teman kami, sesama guru, itu mungkin juga akan menolong dia ini untuk lebih kerasan ya Pak ya. Iya, betul. Semoga ya Bu ya, guru baru ini segera beradaptasi, kemudian budaya sekolahnya sudah paham, budaya kerjanya juga sudah paham di sana, begitu. Kira-kira kapan Ibu mulai diterapkan idenya panjenengan ini tadi untuk mendampingi dan sebagainya tadi? Besok kami akan ada rapat bersama semua guru, saya akan undang, saya akan kenalkan kepada semua teman-teman, lalu saya juga akan, sebelum itu saya akan hubungi guru senior saya supaya nggak kaget juga untuk saya libatkan. Dan mungkin juga saya harus bertanya ya kepada guru senior kira-kira kesulitannya bagaimana prosesnya supaya bisa gantian begitu. Karena kalau setiap hari mereka juga mendampingi juga nanti keberatan gitu ya Pak ya, karena kerjaannya banyak ini di kelas. Mungkin buat jadwalnya gitu ya Bu untuk pendampingan gantian gitu ya, pas ada yang longgar Ya, atau apa gitu. Oke. ya. Wah, luar biasa perencanaannya Ibu, luar biasa ini. Baik, kalau besok sudah mulai eksekusi ya Bu, mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan kita lihat perkembangannya gitu ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Apakah Ibu keberatan kalau sebentar lagi kita ketemu? Saya senang sekali Pak kalau ada teman begini ya untuk saya bisa sama-sama tukar pendapat. Siapa tahu nanti setelah 1 bulan timbul masalah yang baru kan saya juga lebih ringan kalau misalnya dibantu. Kita evaluasi ya Bu ya, pelaksanaan dari idenya panjenengan tadi. Baik Ibu, berarti dari diskusi ini kalau boleh saya tarik kesimpulan, Ibu saat ini benar-benar butuh guru baru karena ada yang tiba-tiba keluar gitu ya Bu ya. Terus Ibu itu menghendaki guru baru ini segera memiliki kompetensi yang hampir sama atau sama dengan guru-guru yang senior. Dan untuk mewujudkannya itu, Ibu ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Ibu langsung mendampingi di kelas dengan cara gantian mengajar gitu. Terus yang kedua, meminta guru senior untuk membantu dalam membuat persiapan mengajar. Betul begitu Bu ya? Betul Pak, betul. Oke. Apalagi Ibu kan sudah tahu karakternya dan sebagainya jauh lebih maksimal nanti di dalam pendampingan. Gitu ya Bu ya, benar ya yang saya sampaikan? Betul Pak, betul Pak. Iya. Nah Bu, setelah kita diskusi, kira-kira yang Ibu dapatkan itu apa? Setelah kita ngobrol panjang lebar ini tadi Bu. Setelah ngobrol panjang lebar dari tadi ya saya lebih yakin lagi, yang tadinya rencana cuma di angan-angan tuh saya lebih yakin lagi bahwa saya bisa menerapkan ke depan untuk mencoba proses penerimaan guru ini, lalu membekali, menyampaikan kepada orang tua dan guru-guru saya. Kami coba untuk menjadi tim yang baik untuk bisa mensupport guru yang baru, sampai pada akhirnya saya bisa pelan-pelan mundur begitu ya. Betul. Mundur alun-alun.
Iya, mundur Baik. alon-alon, Pak. Baik, semoga Bu ya, cita-citanya Ibu, tujuannya Ibu meyakinkan bahwa guru baru ini segera berkompeten, segera terwujud. Terus nanti kita evaluasi dalam perkembangan 1 bulan ke depan. Begitu bukan lagi? Amin. Baik, Oke. terima kasih Oke, banyak Pak terima kasih. Dasyanto. Nggih, Bu. Nanti kita lanjut lagi ketemu lagi. Cukup ya Bu hari ini nggih? Oke. Ya, cukup Saya Pak. tutup Ibu. Terima kasih. Iya. Selamat siang Bu Carla. Selamat siang. Monggo Bu Leli. Bu, mic-nya belum aktif. Oh iya, maaf. Selamat Pak Dasyanto sudah menjadi coach yang hebat hari ini. Aduh, Bu. Dan Saya bingung tadi. ya, saya menikmati sekali obrolan Pak Dasyanto dengan Bu Carla karena seperti mengalir saja sehingga kalau yang menyimak ini ya jadi ikut mengalir gitu Pak. Betul, Bu. Ya, gimana perasaan Pak Dasyanto setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ini tadi luar biasa campur aduk ya Bu ya. Saya kan nggak punya pengalaman di manajemen, apalagi sampai rekrutmen orang baru, tiba-tiba harus coaching dengan yang berhubungan dengan rekrutmen SDM, Bu. Jadi saya benar-benar bingung apa yang saya lakukan dengan pertanyaan itu, bingung, Bu. Itu yang saya alami. Ya, jadi kalau saya boleh bertanya kepada Sianto, Pak Dasyanto bisa merefleksikan diri dari yang di awal, kemampuan di awal dalam melakukan coaching, dan sekarang sedang melakukan coaching, sekarang sudah selesai ini, menurut Pak Dasyanto, apakah ada yang meningkat dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi? Baik, terima kasih Bu. Tadi kan yang saya ingin kembangkan ya Bu ya, kan di bagian identifikasi masalah. Karena ini adalah masalah yang baru dan belum pernah saya hadapi, akhirnya saya berpikir keras ya, bagaimana mengatur alurnya agar dari awal sampai akhir itu bisa ketemu. Saya rasa ada sedikit lah Bu peningkatan yang awalnya saya ragu-ragu masih tahap 6 atau 7, sekarang sudah 8 lah, 8 lebih, 8 ke atas lah, untuk kemampuan diidentifikasinya. Ya, jadi kalau boleh saya tahu Pak Dasyanto menilai diri sendiri seperti itu dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang bolehkah saya tahu Pak, berdasarkan pengamatan saya tadi sebenarnya Pak Dasyanto sudah bagus sekali loh dalam melakukan proses identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dasyanto sampaikan itu juga membuat si coach ini mampu menggali. Jadi ternyata situasinya seperti ini. Nah, Pak Dasyanto selaku coach juga mendapatkan informasi bahwa situasi dari adanya guru baru yang direkrut kemudian akan dilakukan pendampingan, lalu dengan pembelajaran bersama senior, itu menurut saya sudah bagus sekali Pak Dasyanto. Jadi dari kemampuan Bapak menggali informasi itu memang sudah baik, menggambarkan, bisa mengidentifikasi situasi yang ada di sekolahnya si Koji tadi. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Boleh Pak? Bu, Yang silakan monggo Bu. Ya, nah, jadi Pak Dasyanto sudah memiliki kompetensi mengidentifikasi dalam alur tirta itu cukup baik dan menurut saya juga sudah baik, Pak. Nah, tetapi ini Pak ya, tadi memang saya tidak menemukan beberapa pertanyaan yang cukup tidak tertutup gitu ya. Jadi semua pertanyaan Pak Dasyanto ini semuanya pertanyaannya terbuka sehingga si coach itu mampu untuk menjawab dengan luas gitu ya. Nah, ini hanya bagaimana pada pertanyaan tentang kinerja guru ini disampaikan setelah alur aksi rencana. Nah, ini tadi mungkin menggambarkan tentang kinerja gurunya tadi itu disampaikan setelah alur rencana itu aja. Sebenarnya dari pertanyaan bagaimana kinerja guru yang direkrut itu sebenarnya juga menggambarkan identifikasi tentang guru yang baru direkrut itu
itu tadi ya Pak. Nah ini saja yang mungkin menjadi perhatiannya. Yang saya amati memang di I Pak. Bolehkah saya memberikan masukan di langkah TA Pak? Boleh Bu. Boleh ya. Iya. Apakah saya tadi tidak salah? Ini Pak Dasyanto berusaha untuk membantu menarik kesimpulan dari si Koce ya. Ya, ini Betul, nanti betul. mungkin diharapkan ke depannya si Koce bisa menarik kesimpulannya sendiri begitu. Siap. Sehingga si Terima Koce kasih. akan lebih berkomitmen dalam menjalankan aksi rencana yang sudah disusun tadi ya. Tapi sudah bagus kok. Dalam artian sebenarnya Pak Dasyanto mau menegaskan begitu, tetapi terkesannya sehingga Pak Dasyanto yang menarik Menyimpulkan kesimpulan. malah Bu ya. Iya. Itu saja Pak, mungkin itu di luar kompetensi alur I ya, tetapi mungkin ini masukan untuk Pak Dasyanto. Selebihnya kalau saya boleh minta rentang Pak, bagaimana Pak Dasyanto menilai kemampuan Pak Dasyanto dalam rentang 1 sampai 10 sejak awal, kemudian setelah akhir coaching, tentang kemampuan dalam identifikasi. Oke, baik. Kalau tadi kan awalnya sekitar 6 sampai 7 ya Bu ya, waktu kita sebelum proses. Tapi setelah mendengarkan masukan dari Ibu, terus banyak yang tergali, saya yakin sekarang sudah antara 8 dan 9 Bu. 8,5 gitu ya, setengah-tengahnya. Jadi sudah melakukan peningkatan begitu ya Pak ya. Iya Bu, betul. Nah, jadi dari diskusi ini Pak, kira-kira apa yang sudah terbayang yang akan Pak Dasyanto lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini, kompetensi ini di yang akan mendatang? Baik Ibu, kan kalau nanti kita di lapangan akan ketemu dengan berbagai masalah ya Bu ya. Mungkin yang menjadi titik berat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bagian identifikasi itu. Maka saya akan mencoba ya mulai nanti atau mulai besok melakukan coaching ke anak-anak yang ada di sekolah maupun dengan sama guru. Kalau ada masalah saya bantu pemecahannya dengan cara yang seperti ini. Mungkin dengan banyak praktek, banyak pengalaman, semakin lama semakin baik dalam mengajukan pertanyaan di bagian identifikasi masalah. Ya, bagus sekali ya. Jadi Pak Dasyanto sudah memiliki view ke depan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir saya ingin bertanya ke Pak Dasyanto, dari pembelajaran kita hari ini, apa pengalaman berharga, pembelajaran berharga yang Pak Dasyanto bisa peroleh? Kalau pengalaman yang berharga ya Bu, yang bisa saya petik itu di dalam mengajukan pertanyaan, itu kadang-kadang susunannya kapan harus diidentifikasi, kapan di tahap selanjutnya itu bisa terbalik karena mengikuti jawaban dari si coach. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan kita masih di tahap apa agar nanti alur selanjutnya itu bisa lebih jelas. Dan pilihan kata, pilihan pertanyaan di bagian identifikasi itu sangat menentukan alur selanjutnya Bu. Agar apa yang kita diskusikan jadi lebih spesifik. Sepertinya begitu Bu Laili. Ya Pak, saya rasa kita semua memang harus belajar ini ya Pak, dan berlatih. Ya, terima kasih Pak Dasyanto atas waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu. Siap Ibu. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.